Halo pemirsa Cokro TV, tidak sengaja kemarin ini saya membaca sebuah berita yang muncul di newsfeed dari sosial media saya. Berita itu tentang dua orang anak kembar yang tewas tertabrak moge alias motor gede. Dan kemudian ketika saya baca isi beritanya, sedih banget. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Maret di Jalan Raya Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Korbannya si kembar bernama Husen dan Hasan, usianya baru 8 tahun, duduk di kelas 1 SD. Mereka ini sedang berjalan kaki dalam perjalanan mengaji. Pada saat yang bersamaan, ada dua motor Harley Davidson yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Tabrakan terjadi, tubuh dua bocah ini terpental cukup jauh hingga menderita luka yang parah, dan kemudian tewas di tempat. Sedih banget, keluarga Husen dan Hasan harus kehilangan si kembar pada waktu yang bersamaan. Nah, kecelakaan ini terjadi pada hari Sabtu. 2 hari kemudian, pada hari Senin, pengendara moge yang menjadi pelaku tabrakan langsung mendatangi keluarga korban, gerak cepat membawa uang santunan 50 juta rupiah, sekaligus meminta keluarga korban menandatangani sebuah surat kesepakatan bersama. Ada dua orang yang tanda tangan. Pihak pertama atas nama Iwa Kartiwa, dia ini adalah kakaknya si kembar, sekaligus kuasa atas orang tua mereka. Sementara pihak kedua adalah Angga Permana Putra yang merupakan salah satu penabrak. Surat itu berisi 4 poin. Poin pertama, kedua belah pihak sepakat mufakat bahwa kecelakaan itu merupakan musibah yang datangnya dari Allah. Poin kedua, bahwa pihak kedua, yaitu pihak penabrak ya, sudah memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah kepada Iwa, kakak si kembar, dan Iwa sudah menerima uang 50 juta rupiah itu. Poin yang ketiga, kedua pihak telah sepakat bahwa perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan. Orang tua korban tidak akan menuntut di kemudian hari secara hukum pidana maupun perdata kepada penabrak. Poin keempat, apabila di kemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempermasalahkan kembali soal tewasnya Hasan dan Husen, kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan atau tidak akan menanggapinya dan atau gugur demi hukum. Membaca surat kesepakatan itu, pengendara moge terkesan tidak tulus ya memberikan uang santunan 50 juta rupiah. Kesannya mereka ini memberikan uang tersebut sebagai upaya damai kepada pihak keluarga korban agar mereka tidak mengajukan tuntutan hukum. Selain itu rasanya tidak etis juga ketika surat kesepakatan dibuat di saat keluarga sedang sangat berduka, ini hanya jarak 2 hari dari peristiwa kecelakaan. Kemudian di antara mereka tidak ada yang didampingi oleh pengacara yang mengerti konsekuensi hukum dari surat tersebut. Kemudian pihak satu dan pihak dua posisinya itu tidak seimbang. Pihak penabrak memiliki keunggulan ekonomi dibandingkan keluarga korban. Saya yakin kasus ini murni kecelakaan. Tidak ada niatan pengendara moge mencelakai Husen dan Hasan. Namun dalam kecelakaan lalu lintas merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Dalam delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan. Jadi, meskipun keluarga korban sudah menandatangani surat kesepakatan tidak akan mengajukan tuntutan hukum, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara itu. Masih ingat nggak dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Rashid Rajasa, putra bungsu dari mantan Menko Perekonomian Pak Hatta Rajasa? Ketika itu, Rashid yang mengendarai mobilnya menabrak sebuah minibus yang berisikan 10 orang. Korban tewas dalam peristiwa itu ada 2 orang, 1 orang dewasa dan seorang bayi. Kemudian sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka. Dalam peristiwa itu, keluarga Pak Hatta Rajasa juga memberikan santunan, membiayai perawatan, dan juga mengganti kendaraan yang rusak akibat tabrakan. Namun proses hukum tetap berjalan.
Rashid terbukti melanggar dua pasal, yaitu pasal 310 ayat 2 dan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Hakim menggunakan teori pemidanaan restoratif justice dalam memutus perkara Rashid dan akhirnya menjatuhkan vonis 5 bulan penjara serta denda uang 12 juta rupiah. Saya mengucapkan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Husein dan Hasan. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Untuk pengendara moge yang merupakan pelaku dari tabrakan tersebut, please deh, jangan hanya wajahnya yang gahar, badannya besar, tunggangannya moge, tetapi nyalinya kecil ketika harus menghadapi proses hukum. Bertanggung jawablah atas perbuatanmu. Kita akhiri Sis Grace on My kali ini, kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya.